session di breakout room 2. Sebelum sesi paralel ini kami mulai, perkenalkan saya Cynthia Permata Dewi, selaku dosen jurusan Teknik Sipil Universitas Negeri Malang akan bertugas sebagai moderator di breakout room 2. Pada paralel session ini akan ada 2 paper yang akan dipresentasikan secara berturut-turut, masing-masing berdurasi 10 menit. Sesi diskusi atau tanya jawab akan dilaksanakan setelah paper kedua selesai dipresentasikan. Peserta parallel session bisa mengajukan pertanyaan melalui fitur raise hand terlebih dahulu sebelum saya izinkan untuk menyampaikan pertanyaan, ataupun bisa menanyakan melalui fitur chat. Oke, sebelum sesi presentasi dimulai, saya akan cek dulu kehadiran pemakalah. Yang pertama ada Ibu Safira Sastri dengan papernya berjudul Pemanfaatan Abu Sekam Padi untuk Menghasilkan Beton Bermutu Ultra Tinggi. Ibu Safira, apa sudah hadir di room 2? Hadir Bu Cynthia, apa suara saya sudah terdengar jelas? Baik, terima kasih Ibu Safira sudah terdengar dengan baik. Baik, yang berikutnya ada Bapak Andrew Nugraha Standiarto dengan papernya berjudul Inovasi Metode Lifting Bentang Utama Jembatan Sewampu di Sumatera Utara. Ya, izin hadir Bu. Baik, terima kasih Bapak Andrew. Baik, terima kasih Ibu Safira dan Bapak Andrew. Kita akan segera mulai sesi presentasi yang akan dimulai oleh Ibu Safira terlebih dahulu. Silahkan, timekeeper, tolong dibantu. Silahkan Ibu Safira, saya persilahkan untuk mempresentasikan materinya. Ya, saya udah bisa mulai ya ini. Baik, silahkan Bu Safira. Jadi sebelumnya saya punya pantun untuk memecahkan es terlebih dahulu ya. Air mata jatuh berderai karena menonton film Korea, dikarenakan hadirin sudah ramai, alangkah baiknya kita mulai saja ya. Baik, saya akan share screen. Berikut ini adalah judul paper saya, yaitu pemanfaatan abu sekam padi untuk menghasilkan beton bermutu ultra tinggi. Kemudian masuk ke latar belakang. Yang pertama adalah beton bermutu ultra tinggi. Jadi beton bermutu ultra tinggi ini adalah beton yang memiliki kuat tekan lebih dari 90 MPa dan dapat diaplikasikan di berbagai macam konstruksi. Misalkan pada high-rise building. Karena kuatannya yang lebih besar, beton ini dapat memperkecil dimensi dari struktur sehingga berat struktur menjadi lebih ringan dan juga beban yang diterima struktur secara keseluruhan menjadi relatif lebih kecil. Nah, kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi yang perlu dipertimbangkan untuk menghasilkan beton bermutu ultra tinggi. Salah satunya adalah fas atau nilai faktor air semen. Karena fas yang rendah dapat mempengaruhi kualitas beton bermutu tinggi yang dihasilkan. Kemudian penambahan super plasticizer juga berpengaruh karena super plasticizer ini dapat mengurangi jumlah air yang dibutuhkan sehingga diperoleh nilai fas yang lebih rendah. Meskipun super plasticizer ini dapat mengurangi nilai fas, tetapi super plasticizer tidak mengurangi workability dari beton itu sendiri. Kemudian abu sekam padi untuk dimanfaatkan sebagai substitusi parsial semen, selain itu juga pemanfaatan limbah lokal. Jadi Indonesia ini merupakan negara ketiga terbesar penghasil beras di dunia, sehingga limbah sekam padi di Indonesia sangat melimpah dan abunya dapat dimanfaatkan sebagai bahan campuran beton. Penggunaan abu sekam ini dapat mengurangi polusi industri semen dan memanfaatkan limbah lokal, serta dapat membantu proses peningkatan agregat agar lebih maksimal dan menambah kuat tekan dan kuat tarik beton, karena kandungan silikon dioksida yang dimilikinya sekitar 87-97%. Kemudian terkait dengan penelitian terdahulu untuk beton mutu ultra tinggi, jadi penelitian tentang beton mutu ultra tinggi di Indonesia sangat berkembang ya, seiring dengan kebutuhan infrastruktur yang semakin demanding. Contohnya pada tahun 2010 di Indonesia dibuat beton mutu ultra tinggi dan kuatan mencapai 140 MPa.
dengan material lokal, meskipun masih dalam laboratorium. Kemudian penelitian di tahun 2020 menggunakan fly ash batubara sebagai substitusi partial semen dan juga biji besi sebagai filler dapat menghasilkan beton berkekuatan 103 MPa pada umur 28 hari. Nah, kemudian contoh konstruksi Indonesia yang menggunakan beton mutu ultra tinggi yang pertama adalah jembatan Cable Stayed di perumahan Grand Wisata Bekasi. Jadi beton yang digunakan adalah beton bermutu 60 MPa yang dapat memadat sendiri, yaitu atau self-compacting concrete. Kemudian yang kedua adalah jembatan Megamall Fluid yang pilonnya itu girdernya menggunakan beton bermutu 80 MPa. Berdasarkan latar belakang tersebut, dengan memanfaatkan material alami dan penambahan super plasticizer dengan proporsi yang tepat, diharapkan dapat menghasilkan beton mutu ultra tinggi yang baik. Kemudian masuk ke metode pelaksanaan dilakukan melalui trial and error dalam mix design dengan proporsi material yang berbeda-beda untuk mencapai beton mutu ultra tinggi, namun tetap dengan biaya yang ekonomis. Berikut ini merupakan diagram alur proses pembuatan beton yang dilakukan. Yang pertama adalah analisa bahan. Jadi analisa bahan dilakukan analisa material halus dan kasar dan juga analisa semen. Kemudian yang kedua adalah pembuatan campuran beton. Jadi pembuatan campuran beton mengacu pada SNI T15/1990 nomor 3 tentang tata cara rencana pembuatan campuran beton normal. Kemudian terdapat 3 jenis campuran beton yang dibuat, yaitu campuran 1, yaitu beton normal yang menggunakan 2% super plasticizer dari berat semen. Kemudian campuran kedua, yaitu beton dengan tambahan abu skampadi sebesar 5% dengan campuran super plasticizer sebesar 0,7 liter per 100 kg semen. Kemudian campuran 3, yaitu beton dengan campuran abu skampadi 5% dan tambahan 2% super plasticizer dari berat semen. Kemudian dibuat 4 benda uji untuk masing-masing campuran agar bisa diuji ketika beton memasuki umur 7, 14, 21, dan 28 hari. Benda uji yang dibuat dengan ukuran 10 x 20 cm, kemudian curing method dengan merendam beton dalam air tawar untuk menjaga kelembaban dan temperatur beton agar beton tidak cepat kehilangan air dan tidak terjadi susut berlebihan, sehingga retakan atau keropos pada beton dapat dihindari. Kemudian dilakukan pengujian kuat tekan dan juga berat volume beton pada umur masing-masing 7, 14, 21, dan 28 hari. Kemudian pembuatan hasilan pembahasan. Berikut adalah hasil uji agregat halus. Adapun hasil pengujian agregat halus dapat dilihat pada tabel 1, dan juga uji gradasi atau grafik analisis saringan pasir dapat dilihat pada gambar 1. Berikut ini merupakan hasil uji agregat halus. Jadi agregat halus yang digunakan memiliki berat jenis 2,669 gram per cm kubik, terus kelembaban 0,36%, kadar air resapan 0,45%, dan juga berat volumenya 1498 kg per meter kubik. Kemudian berdasarkan hasil uji gradasi atau grafik analisa saringan pasir sesuai gambar 1 di sini, maka pasir yang digunakan termasuk pasir zona 3. Kemudian yang kedua adalah hasil uji agregat kasar. Adapun ujian agregat kasar dapat dilihat pada tabel 2 untuk hasil pengujiannya. Kemudian gambarnya dapat dilihat, grafik analisis harian kerikil dapat dilihat pada gambar 2. Jadi berdasarkan hasil uji agregat kasar didapatkan berat jenis kerikilnya sebesar 2,505 gram per cm kubik, kemudian dengan kelembaban 0,62% dan juga kadar air resapan 1,54% dan berat volumenya 1622,875 kg per meter kubik. Adapun berdasarkan analisa saringan kerikil yang digunakan termasuk kerikil zona 1. Kemudian terakhir adalah hasil uji semen. Adapun hasil uji semen dapat dilihat pada tabel 3 berikut.
Jadi berat jenisnya 3,15 gram per sentimeter kubik, kemudian berat volumenya 12,50 kg per meter kubik. Ya, kemudian selanjutnya adalah pembuatan benda uji. Pembuatan benda uji dilakukan melalui mix design sesuai dengan SNI, tata cara rencana pembuatan campuran beton normal. Kemudian kuat tekan beton yang direncanakan sebesar 120 MPa pada umur 28 hari. Kemudian berdasarkan hasil mix design ditentukan proporsi bahan sebagai berikut. Proporsi campuran per meter kubiknya yaitu 1,26 kg semen, 185 liter air, kemudian 487 kg untuk pasirnya dan 904 untuk kerikilnya. Kemudian didetailkan lagi perhitungan untuk campuran per benda uji. Kan tadi dibuat 3 campuran benda uji sebagai berikut ini. Jadi untuk persentase abu sekam padi 0% dengan super plasticizer 2%. Berikut ini komposisi campurannya, dapat dilihat di tabel. Kemudian untuk substitusi parsial semen abu sekam padi sebesar 5% dan super plasticizer 2%. Berikut ini campurannya, komposisi campurannya. Kemudian terakhir untuk campuran ketiga yaitu substitusi parsial semen oleh abu sekam padi sebesar 5% dan kemudian dengan super plasticizer dengan takaran 0,7 liter per 100 kg semen dapat dilihat berikut ini komposisi campurannya. Kemudian pembahasan berdasarkan hasil pengujian kuat tekan benda uji pada gambar 3 berikut ini, kuat tekan beton yang paling mendekati kuat tekan yang direncanakan adalah beton dengan proporsi campuran abu sekam padi sebesar 5% dengan super plasticizer sebesar 0,7 liter per 100 kg semen, yaitu sebesar 90,85 MPa pada benda uji 1 dan 94,58 MPa pada benda uji 2. Dan untuk kuat tekan dan menggunakan 2% super plasticizer yaitu 85,2 MPa pada benda uji 1 dan 86,3 MPa pada benda uji 2. Sedangkan bila dibandingkan dengan beton normal yang menggunakan 2% super plasticizer, kedua porsi di atas masih di bawah nilai yang didapat yaitu 91,97 MPa pada benda uji 1 dan 108 MPa pada benda uji 2. Kemudian berdasarkan hasil Baik, mohon maaf Ibu Safira, waktu presentasinya sudah habis. Oke. Terima kasih. Untuk berikutnya, langsung ke pemakalah berikutnya oleh Bapak Andrew Nugraha Sandiarto. Bapak Andrew? Ya, Oke. saya izin share screen ya, Bu. Ya, silakan share screen dulu. Sudah terlihat, Bu? Masih loading kayaknya. Kalau sekarang? Masih belum? Oke, sudah ya. Operator bisa dibantu untuk timekeeper-nya. Terima kasih. Silakan Bapak Andrew dimulai. Oh ya, baik. Pertama-tama terima kasih atas kesempatannya untuk Panitia Civil Day dan Universitas Negeri Malang. Jadi perkenalkan, saya Andrew Nugraha Sandiarto akan menjelaskan mengenai makalah saya mengenai evaluasi metode lifting bentang utama jembatan Sewampu di Sumatera Utara. Ya, ini outline yang akan saya bawakan. Untuk pendahuluan, di sini latar belakang saya membuat makalah ini adalah adanya paket jembatan Sewampu yang merupakan jembatan khusus di Sumatera Utara yang mengalami putus kontrak pada tahun 2019. Karena belum terselesaikan, sistem lantai sudah terpasang, namun bentang utama pelengkungnya belum, sehingga dibutuhkan inovasi lifting yang berbeda agar bisa terselesaikan. Lalu untuk paket penyelesaiannya atau untuk kontrak selanjutnya akan segera ditenderkan, sehingga metode pre-action jembatan ini sangat diperlukan. Lalu untuk data teknis jembatannya sendiri bisa dilihat sebagai berikut. Untuk long section dan plan view dari pelengkungnya sendiri adalah bentang 140 meter dengan bentang pendekat, pile slab, dan box cover yang terletak di ruas jalan nasional Tabat Tanjung Pura di Sumatera Utara. Lalu untuk literatur yang saya gunakan,
pertama penjelasan umum mengenai jembatan Pelengkung Baja yang bisa kita lihat alur gaya yang terjadi untuk jembatan Pelengkung Baja itu menggunakan konsep pelengkung 3 sendi, di mana beban kendaraan yang melintas sebagai beban hidup itu diterima oleh deck atau lantai beton, lalu diteruskan kepada bond deck atau steel deck, lalu ke transversal beam, lalu bracing, ke cross girder, dan juga ke hanger atau kabel yang seterusnya akan ditransferkan ke elemen pelengkung sebagai struktur utama jembatan yang kemudian akan teruskan ke pier atau abutment dan akhirnya akan diterima oleh pondasi. Lalu untuk metode erection sendiri ada beberapa yang umum digunakan, yaitu adalah shoring, backstay, vertical swing seperti di jembatan Kalikuto, dan full span lifting seperti di jembatan Yotefa atau Holtecam. Lalu untuk selanjutnya ada alat angkat. Definisi alat angkat sendiri merupakan alat yang digunakan untuk memindahkan beban secara vertikal maupun horizontal. Lalu karena kebutuhan jembatan semampu ini yang agak khusus, karena harus dilakukan dari bantaran sungai, maka diperlukan adanya heavy crane atau menggunakan superlift atau counterweight tambahan di belakang crane. Lalu untuk SF atau faktor keamanan yang digunakan menyesuaikan dengan Komite Keselamatan Konstruksi adalah 2. Lalu untuk rumus-rumus yang saya gunakan, terutama untuk analisis pondasi, yang ini mungkin sudah umum ya untuk perhitungan pondasi tiang atau pondasi dalam, dengan menggunakan Meyerhof yang memanfaatkan data standar penetration test. Lalu untuk saya juga menghitung kekuatan material sendiri, di mana saya menggunakan tiang panjang baja nantinya. Lalu selain kekuatan, faktor kekakuan struktur juga perlu diperhatikan, di mana penurunan tiang tunggal harus diperhitungkan juga, yang mencakup 3 komponen, yaitu penurunan batang tiang, penurunan akibat beban pada selimut, lalu penurunan akibat beban di ujung tiang. Lalu untuk analisis sendiri, di sini metode yang saya gunakan pertama adalah pengumpulan data yang kebanyakan adalah data sekunder dari P2JN atau perencana, yaitu berupa gambar DED untuk mengetahui data tonase. Lalu juga di sini saya melakukan analisis kebutuhan alat angkat yang diperlukan dengan constraint berupa radius dan juga faktor keamanan yang telah ditentukan sebelumnya. Lalu juga dengan crane maka dibutuhkan lifting plan yang akan sangat menentukan keberhasilan suatu pengangkatan elemen. Lalu adalah pengumpulan data sekunder topografi, lalu juga melakukan analisis platform yang sebelumnya saya gunakan dengan rumus-rumus Meyerhof dan Vesic. Lalu juga terakhir adalah dengan lifting plan yang dibuat, saya lakukan peninjauan lapangan untuk menentukan apakah memang bisa dilaksanakan atau tidak. Lalu untuk tonase elemen sendiri yang saya dapatkan dari DED gambar adalah sebagai berikut, di mana struktur elemen pelengkung terbagi menjadi 15 elemen dengan berat terbesar adalah pada TC02, 102 di sini, 23,3 ton. Sementara radiusnya tidak perlu terlalu besar. Namun radius besar diperlukan untuk pengangkatan pada segmen closure di tengah bentang. Lalu dari constraint yang ada, saya menentukan dibutuhkan satu crane 450 ton untuk melakukan pengangkatan pada sisi medan atau sisi stabat dengan radius dan boom dan manuver sebagai berikut. Lalu juga dengan adanya superlift atau tambahan counterweight akan meningkatkan kapasitas crane sendiri dalam melakukan lifting. Lalu yang sangat penting juga dalam penentuan alat angkat adalah load chart crane. Di sini saya mendefinisikan setiap elemen harus diangkat menggunakan jarak berapa, lalu juga panjang boom dan sudut boom yang ditentukan untuk memperoleh SF minimal 2, seperti yang telah ditentukan oleh K2K. Lalu ini untuk crane di sisi Tanjung Pura atau sisi Aceh. Nah, di sini rekap yang telah saya lakukan, di mana SF terbesar tentunya pada
di dekat tumpuan dengan yang mungkin memang terlalu boros ini, cuman kita di tengah bentang bisa mendapatkan 2 SF2. Lalu untuk skemanya sendiri, dari sisi Tanjung Pura dan sisi Stabat, di sisi Tanjung Pura karena menggunakan kapasitas yang lebih besar, menggunakan kren 600 ton dan mengangkat 9 segmen. Sedangkan pada sisi Stabat atau sisi Medan mengangkat 7 segmen. Lalu ini untuk lifting plan-nya dan peta situasi dan gambar tangkapan drone. Di sini penempatan kerennya sendiri untuk 450 ton dan juga 600 ton. Lalu untuk perhitungan beban yang akan diterima fondasi sebagai berikut dengan menggunakan data sheet kren yang ada dari vendor, menggunakan tipe Terex 600 ton, yang diperoleh beban seluruh kren sebesar 653 ton. Lalu untuk beban yang akan diterima oleh platform adalah 653 ton tadi, dengan berat platnya di sini menggunakan plat baja dengan tebal 5 cm dan kebutuhan dimensinya dari 15 kali 15, di mana itu merupakan dimensi minimal dari manuver crane. Lalu untuk berat mohon segmen maaf Pak sendiri, Andrew, waktu presentasi kurang 2 menit lagi, bisa dipercepat. siap. Lalu untuk data tanahnya sendiri diperoleh juga dari P2JN sebagai berikut dengan menggunakan data SPT. Lalu untuk perhitungan daya dukung fondasi sebagai berikut, diperoleh 2.200 ton. Lalu yang lebih menentukan ternyata adalah daya dukung fondasi terhadap tanah. Dengan menggunakan data SPT sebelumnya, diperoleh 107 ton. Lalu untuk grafiknya sebagai berikut, bisa dilihat dengan mengkombinasikan friction dan end bearing dari tiang pancang, diperoleh sebagai berikut. Lalu untuk penurunan yang dihitung sebagai berikut dengan 0,768 cm atau kurang dari persyaratan yang adalah 1 cm. Lalu di sini saya menentukan kebutuhan tiang dengan konfigurasi 3x3, di mana daya dukung memenuhi daya dukung yang akibat beban yang terjadi sebesar 849 ton dan juga kapasitas sementara adalah 1.070 ton. 100 ton, maaf. Lalu untuk pembahasan di sini yang seperti saya sebutkan sebelumnya, elemen terberat adalah 23,3 ton dengan jarak kren yang telah ditentukan sebelumnya. Lalu untuk SF sendiri ditentukan 2 sesuai aturan KKJTJ dan K2K. Lalu kren yang digunakan hanya 1 untuk optimasi. Lalu pemilihan heavy crane sesuai dengan dimensi. Lalu fondasi telah dihitung memenuhi syarat kekuatan dan juga kekakuan dengan penurunan dan daya dukung. Lalu untuk yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi seperti yang saya paparkan sebelumnya, untuk melakukan erection elemen pelengkung sewa mampu ini membutuhkan mohon maaf, satu Pak crane. Andrew. Iya, Waktu presentasi sudah habis. Oh ya, jadi seperti yang saya sebutkan sebelumnya, menggunakan ini dan juga platform baja menggunakan fondasi 15 kali 15 dengan jumlah 9 tiang dan tiang panjang baja 60 cm. Ya, mungkin seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Ibu Safira dan Bapak Andrew yang telah mempresentasikan papernya, cukup menarik ya. Berikutnya adalah sesi tanya jawab ataupun diskusi. Bagi para peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa melalui fitur raise hand terlebih dahulu, atau menanyakan melalui fitur chat box yang ada di aplikasi Zoom. Silahkan. Baik, sambil menunggu mungkin. Ini sudah ada pertanyaan. Akan saya bacakan dulu. Pertanyaan ditujukan kepada Ibu Safira Sastri dari Raihan.
Yang pertama, apakah ada kekurangan dari metode Anda dengan menggunakan abu sekam padi dalam beton jika dibandingkan dengan metode konvensional? Misalnya penggunaan air lebih banyak dibandingkan beton konvensional. Kemudian yang kedua, dari data Anda terlihat jumlah rasio penggunaan abu sekam padi adalah 5%. Apakah jika kurang dari 5% atau lebih dari 5%, rasio campuran abu sekam padi akan berakibat menurunnya mutu beton dibandingkan beton konvensional? Baik, Ibu Safira. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Bapak Raden. Raihan. Oh, sorry, Rehan. Raihan. Ya, tadi saya belum sempat memberikan kesimpulan ya, karena tadi saya nggak baca chat ini, pengingatan durasi waktu. Jadi, sebenarnya begini, untuk pertanyaan pertama, apakah ada kekurangan dari metode metode saya dalam penggunaan abu sekam ini jika dibandingkan dengan beton konvensional, misalkan penggunaan air lebih banyak. Dengan penggunaan super plasticizer ini, sebenarnya air yang digunakan malah lebih sedikit ya, karena super plasticizer ini dapat mengurangi faktor air semennya. Kemudian untuk pertanyaan kedua, untuk rasio penggunaan abu sekam padi. Nah itu, jadi untuk rekomendasi, jadi kan pada penelitian ini saya hanya menggunakan rasio 5% abu sekam padi. Kemudian untuk rekomendasi penelitian selanjutnya harus dicoba untuk trial dan error menggunakan beberapa macam presentasi yang kira-kira paling optimal untuk dalam campuran betonnya ya. Jadi saya tidak bisa ngasih pendapat apakah kalau misalkan kurang dari 5% akan lebih naik atau turun kuat tekannya, terus begitu sebaliknya apakah jika lebih dari 5% rasionya nilainya akan lebih meningkat atau malah menurun gitu. Jadi perlu dilakukan penelitian lagi untuk kedepannya seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Safira atas jawabannya. Untuk Saudara Raihan atau Bapak Raihan, apakah sudah cukup jelas atau masih ada yang ingin ditanyakan? Baik, sambil menunggu pertanyaan yang lain, mungkin ya saya akan mengajukan pertanyaan ke Ibu Safira juga mungkin ya. Untuk penggunaan inovasi ini ya, apakah bisa digunakan untuk semua fungsi pembangunan? Atau ada fungsi-fungsi khusus misalnya untuk bangunan tinggi saja atau misalnya bangunan gedung saja seperti itu? Terima kasih Ibu Cynthia atas pertanyaannya yang luar biasa. Untuk penelitian ini sebenarnya bisa applicable pada berbagai macam rekonstruksi, bisa untuk bangunan tingkat tinggi, juga bisa digunakan untuk bangunan rumah sakit, bangunan sekolah, perkuliahan, atau mungkin bisa digunakan untuk konstruksi jembatan. Jadi tidak hanya berpaku pada bangunan gedung saja. Terutama untuk bangunan-bangunan yang memerlukan konstruksi kuat dan dengan berat konstruksi yang ringan. Seperti itu, Bu Cynthia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Semoga ini juga bisa menjadi masukan ya bagi peserta yang hadir di sini. Kemudian ada pertanyaan berikutnya untuk Ibu Safira lagi. Semoga nggak bosan ya Ibu. Yang pertama, apakah ada kriteria atau persyaratan khusus untuk material abu sekam padi yang akan digunakan sebagai substitusi parsial semen? Kemudian yang kedua, dalam penelitian tersebut bagaimana metode penyimpanan material abu sekam padi tersebut? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaan dari Ibu Lia atau Mbak Lia. Untuk pertanyaan pertama, terkait kriteria syarat khusus untuk material abu sekam yang digunakan. Sebenarnya tidak ada kriteria khusus ya. Jadi yang penting sekam padinya tadi sudah dibakar, kemudian disaring hingga menjadi seukuran semen gitu,
partikel-partikelnya menyerupai ukuran partikel semen, karena kan kita menggunakan abu sekam padi ini sebagai substitusi parsial semen. Ya, untuk mengurangi penggunaan semen juga, sehingga hasil biaya produksi untuk pembuatan beton ini menjadi lebih murah. Kemudian yang kedua, untuk metode penyimpanan material abu sekam padi. Yang penting abu sekam padi tersebut disimpan di dalam suhu ruang, kemudian dalam keadaan tertutup agar terlindung dari sinar matahari, sinar matahari yang terlalu berlebihan, kemudian air hujan dan sebagainya. Mungkin itu saja sih. Terima kasih, Ibu Lia, pertanyaannya. Baik, bagaimana Ibu Lia? Apakah ada tanggapan atau sudah cukup? Baik, mungkin sambil menunggu tanggapan lagi dari Ibu Lia, saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan nih kepada Pak Andrew. Pak Andrew? Ya, siap Bu. Baik. Oke, terima kasih. Untuk metode lifting ini apa bisa digunakan pada jembatan dengan sistem struktur yang lain, Pak? Iya, sebenarnya sangat mungkin juga Ibu menggunakan heavy crane ini. Cuman mungkin ini sebenarnya kurang optimal. Jadi karena ini kenapa digunakan, karena telah ada masalah sebelumnya di mana bentang tengah sudah terpasang sistem lantainya, sehingga tidak bisa menggunakan shoring atau menggunakan tower backstay langsung, di mana di situ adalah pelengkungnya duluan, baru sistem lantainya digunakan. Jadi ya kalau untuk menggunakan heavy crane ini sangat mungkin sih Bu, dan pastinya akan sangat aman sih kalau dari sisi keamanannya. Iya, mungkin seperti itu Bu. Baik, tambahan sedikit lagi Pak, mungkin apakah ada kondisi tertentu atau kondisi khusus di mana metode ini apa namanya ya, tidak sebaiknya Bisa tidak digunakan diaplikasikan gitu. gitu. Oh, ya mungkin pertimbangannya terutama dari segi biaya saja sih Bu, dan juga untuk kondisi lapangannya Bu. Jadi karena ini kan di bantaran sungai, makanya saya putuskan menggunakan temporary pondasi tadi Bu. Jadi kalau misalnya jauh dari bantaran sungai dan daya dukung tanahnya cukup mencukupi sih, harusnya aman-aman saya sih Bu, hanya memerlukan kren dan mungkin pemadatan minimal untuk tanah dasarnya. Oke, terima kasih. Dari peserta mungkin ada pertanyaan lain yang ingin ditanyakan kepada para pemakalah? Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, setelah ini, setelah sebelum sesi paralel ini saya tutup, nanti akan ada link yang akan kami share dari panitia ya untuk absen dan pengisian kuesioner. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan, jika tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih kepada Ibu Safira dan Bapak Andrew atas sharing knowledge-nya ya melalui paper yang sudah dipresentasikan. Kami mohon maaf sebesar-besarnya jika dalam pelaksanaan ada yang kurang berkenan begitu ya. Kemudian setelah sesi diskusi ini selesai, sebelum peserta kembali ke main room, saya akan meminta untuk mendokumentasikan sebentar ya. Nanti mungkin akan dibantu oleh panitia untuk aba-abanya. Operator, bisa dibantu untuk dokumentasi dulu? Iya, Bu. Mungkin untuk semua peserta bisa menyalakan kamera terlebih dahulu dan menampilkan wajahnya. Oke, untuk yang slide pertama kita bagi sampai 3 slide ya. Untuk slide pertama 1, 2, 3. Untuk yang slide kedua, senyumnya jangan lupa. 1, 2, 3. Untuk yang slide terakhir, sama seperti tadi, senyumnya jangan lupa. 1, 2, 3. Baik Bu, terima kasih. Baik, terima kasih untuk operator.
Terima kasih. Baiklah, sesi paralel ini sudah dapat terselesaikan dengan baik. Kemudian jangan lupa saya ingatkan lagi untuk mengisi link absen dan kuesioner yang sudah di-share di chat room. Saya ucapkan terlebih dahulu terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran para pemakalah, juga atas antusiasme para peserta yang begitu tinggi melalui sesi diskusi tadi. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada para panitia yang sudah bekerja keras sehingga acara ini dapat diselesaikan dengan baik. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi para pemakalah dan peserta bisa leave breakout room dan kembali ke main room. Terima kasih.